Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Liontin Pengikat Janji. Masih sebuah cerita dari tulisannya Lentera Merah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Udara pagi terasa mencekam, tipis menyelimuti hutan. Jihan menggeser ranselnya yang terasa berat di punggungnya. Sesekali matanya melihat rumah kayu di jalan, menelusuri jalan setapak menuju desa. Jadi ini tempatnya. Suaranya terdengar kagum tapi penuh keraguan. Katanya sih hutan purba, masih perawan. Purba sih purba, Ji. Balas Kevin sambil mengeluarkan powerbank dari saku celananya. Tapi sinyal HP udah hilang sejak tadi di simpang 13. Offline mode total guys. Siap-siap keluar dari dunia luar. Kevin menyeringai. Ada rasa was-was di matanya. Rina merapatkan jaketnya. Dia menggigil meski tidak kedinginan. Auranya aneh gak sih? Bisiknya. Matanya tidak lepas dari hutan yang seolah-olah mengawasinya. Kayak ada yang ngawasin gitu. Atau ini cuma gara-gara baca buku misteri semalam? Ngapain juga aku baca? Kevin sedang sibuk membandingkan peta digital dengan peta yang dibawanya. Dasar kalian lebay. Efek psikologis doang. Kita terbiasa dengan suasana kota, jadi agak kaget dengan kesunyian seperti ini. Emang sih. Dia mengetuk tabletnya. Peta digital ini gak secanggih yang dijanjiin aplikasi hiking itu. Tapi tenang, kita punya kompas analog dan intuisi pribadi. Dia menepuk dadanya dengan percaya diri yang berlebihan, membuat Rangga cekikikan. Sebelum mereka melangkah jauh ke dalam hutan, seorang lelaki tua berambut putih dengan pandangan tajam mendekat. Rambutnya memutih, kulitnya keriput, tanda dimakan usia. Anak-anak muda, suaranya parau tapi tegas, menghentikan percakapan mereka. Mau ke hutan? Iya pak, jawab Jihan sopan. Kami dari klub pencinta alam kampus mau eksplorasi sedikit, dokumentasi flora fauna, mungkin sampai ke punggungan bukit itu. Ucapnya menunjuk arah bukit di balik pohon yang lebat. Bapak tua itu menatap tajam, mengerutkan keningnya, garis-garis keriput makin jelas. Hati-hati, ucapnya datar penuh tekanan. Hutan ini sangat berbahaya, jalannya licin, banyak lumut juga akar kayu yang tersembunyi, dan... Dia menatap mereka satu persatu. Tatapannya tajam membuat Rina merinding. Jangan masuk terlalu jauh, terutama ke arah barat laut, melewati sungai Batu Merah. Itu wilayah yang sepi. Orang sini jarang yang berani ke sana, apalagi menjelang senja. Rangga bercanda, mencoba mencarikan ketegangan. Wih, serem banget pak. Ada apa emang? Penunggunya galak? Tanyanya setengah tersenyum. Kakek tua itu tidak tersenyum. Bukan soal penunggu nak, tapi hutan punya jalannya sendiri. Ia bisa membingungkan, bisa membuat orang yang paling berpengalaman sekalipun hilang arah, dan kalau sudah tersesat di sana. Ucapnya seraya menghela nafas. Susah ditemukan. Ingat pesan saya, jangan melampaui sungai Batu Merah. Pulang sebelum gelap. Hutan saat matahari terbenam adalah dunia yang berbeda. Kevin mengangguk, tapi wajah menunjukkan seolah-olah kakek itu berlebihan. Siapa? Tenang aja, kita punya GPS tracker, kompas dan survival kita lengkap. Paling cuma beberapa jam kok, cuma mau lihat-lihat dekat sini. Lihat-lihat dekat sini saja, bisik kakek tua itu. Tapi mereka sudah berbalik, bersiap memasuki mulut jalan setapak yang gelap. Dan waspadalah terhadap bayang-bayang yang salah. Dan jangan tertipu dengan suara apapun. Tambahnya, suaranya sayup-sayup mungkin tidak terdengar oleh mereka yang sudah setengah masuk ke dalam rimbunan.
Awalnya semangat mereka masih tinggi, udara segar, kicau burung eksotis, dan keindahan vegetasi yang rapat memacu adrenalin. Mereka memotret tanaman pakis raksasa, lumut yang menutupi batang pohon seperti selimut hijau tebal, dan jejak-jejak binatang kecil di tanah basah. Gila, ini kayak masuk set film Jurassic Park minus dinosaurusnya, seru Rangga antusias, mencoba merekam video dengan ponselnya. Cuma sayang, sinyal nol, gak bisa live IG. Untung gak ada dinosaurus, Rang, goda Jihan sambil memeriksa kulit pohon besar. Lu pasti lari sambil teriak-teriak kayak anak kecil. Rina masih terlihat agak tegang, sering menoleh ke belakang. Guys, kalian ngerasa nggak suasana tiba-tiba berubah, kayak sunyi banget sekarang? Dia benar, kicau burung yang tadi riuh rendah telah menghilang, digantikan oleh kesunyian yang mendesak. Hanya sesekali disela oleh desir daun atau suara ranting patah di kejauhan yang membuat mereka melompat riuh. Kevin memeriksa kompas dan tabletnya. Jalurnya agak ngaco nih. Menurut peta digital, kita harusnya udah nyampe ke mata air kecil, tapi di sini dia menunjuk ke semak belukar rapat di depan. Gak ada tanda-tandanya. Mungkin peta digitalnya emang error. Atau kita yang nyasar, bisik Rina. Suaranya mulai gemetar. Gak mungkin, sangka Kevin cepat. Mungkin terlalu cepat. Kita tadi lurus terus dari desa. Kompas juga menunjukkan arah barat, sesuai rencana awal sebelum kita muter nyari spot foto tadi. Mereka terus berjalan dan ini sungai batu merah yang dimaksud kakek tua tadi bukan sih? Tanya Jihan tiba-tiba, menunjuk ke arah aliran air kecil berwarna agak kemerahan di antara bebatuan di bawah mereka. Airnya mengalir lambat, hampir tanpa suara. Warnanya menyeramkan seperti campuran darah. Rina terdiam gemetar. Sungai batu merah? Tapi kita belum seharusnya sampai di sini kan? Katanya jauh. Ucapnya penuh ketakutan. Kevin memeriksa lagi perangkatnya, wajahnya mulai memucat. Ini gak mungkin. Menurut semua alat, kita masih di zona aman, sebelah timur sungai, tapi secara visual... Dia menatap aliran air merah di bawah. Kita jelas-jelas sudah di barat laut desa, di zona terlarang yang dia bilang. Suaranya kehilangan nada percaya dirinya. Alat-alat ini rusak semua. Mereka mencoba berbalik arah, mengikuti jejak mereka sendiri, tapi jejak kaki di tanah lembab itu tiba-tiba menghilang, tertutup daun-daun gugur yang seolah baru saja berhamburan. Gua nggak ngerti. Rangga berdecak frustasi setelah mencoba arah yang ketiga kalinya, hanya untuk kembali ke pohon beringin besar dengan akar menjulur seperti ular raksasa yang sama. Ini kayak hutan sengaja muterin kita, kayak di film horor. Jangan ngomong gitu, Rang. Rina histeris, air matanya mulai mengenang. Gue takut banget, kaki gue gemeteran, haus dan gue punya firasat buruk banget dari tadi. Jihan mencoba tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Oke, semua tenang. Kita istirahat dulu, 5 menit, minum, tarik nafas, kita pakai logika matahari. Dia menengadah tapi langit gelap tertutup daun. Sekarang jam berapa? 5 lewat sedikit, jawab Kevin, suaranya gugup. Cahaya bakalan mulai redup dalam 1 jam lebih dikit. Kita harus nemuin jalan keluar sebelum gelap. Kengerian di akhir kalimatnya tidak perlu diucapkan. Gelap di hutan purba yang misterius ini terasa seperti ancaman nyata. Bayangan-bayangan panjang dari pepohonan raksasa terlihat seperti siluet-siluet aneh yang mengintai. Ketakutan yang nyata yang ditanamkan oleh peringatan sang kakek tua dan ketidakberdayaan mereka sendiri mulai meracuni pikiran. Gua nggak mau mati di sini, rengek Rina, tidak lagi bisa menahan tangisnya. Rangga berjongkok di sampingnya, tidak lagi bercanda. Kita bakal keluarin, tenang. Tapi suaranya kosong, tanpa keyakinan. Jihan memandang ke sekeliling, matanya menyapu rimba yang tidak kenal ampun. Apa yang harus kita lakukan? Berteriak minta tolong. Siapa yang akan mendengar di tengah keheningan maut ini? Melanjutkan jalan buta, resiko semakin tersesat lebih dalam. Tiba-tiba tatapannya tertahan. Di antara celah-celah pepohonan raksasa, jauh di kejauhan arah yang menurut firasatnya adalah barat laut, arah yang dilarang, ada sesuatu. Lihat itu, serunya. Suaranya bergetar campur harapan tipis dan ketakutan yang lebih dalam.
Yang lain mengikuti arah telunjuknya. Di kejauhan, terselubung kabut tipis yang mulai merayap dari dasar hutan. Berdiri sebuah bentuk besar dan gelap. Bukan bentuk alami hutan. Itu adalah struktur buatan manusia, sebuah bangunan. Rumah, bisik Kevin. Matanya menyipit mencoba menembus bayangan kedan kabut. Di tengah hutan kayak gini, bukan sekedar rumah, bangunan itu terlihat besar, sangat besar. Atapnya yang runcing menyembul tinggi di atas pepohonan di sekitarnya. Dindingnya terlihat kokoh, gelap. Mungkin dari batu atau kayu tua yang telah menghitam. Kusam dan muram, aura yang memancar darinya bahkan dari kejauhan terasa dingin, berat, dan sama sekali tidak ramah. Seolah hutan sendiri enggan mendekatinya. Megah banget. Gumam Rangga kagum tapi juga ngeri. Kayak rumah manor tua di film-film Eropa. Tapi apa yang dilakuin di sini di tengah nowhere? Tempat berlindung, kata Jian tiba-tiba. Suaranya tegas namun hampa. Itu satu-satunya tempat yang kita lihat. Kita nggak bisa tidur di tanah terbuka kalau malam datang hewan buas atau hal lain. Ucapnya tidak melanjutkan ucapannya. Rina memandang rumah itu dengan tatapan campur aduk antara harapan dan teror. Tapi itu kelihatannya nggak berpenghuni, gelap, sepi, dan auranya lebih serem dari hutannya. Pilihan apa lagi yang kita punya, Rin? Tanya Kevin dengan getir. Dia melipat tabletnya yang sudah tidak berguna. Alat-alat mati, kita tersesat total, matahari hampir tenggelam. Rumah itu mungkin kesempatan terakhir kita buat cari tempat yang agak aman buat bermalam. Minimal ada atap. Besok pagi dengan cahaya, kita cari jalan pulang lagi. Logikanya sulit dibantah, meski naluri mereka semua berteriak untuk menjauhi tempat itu. Rumah megah dan muram di tengah hutan terlarang itu terasa seperti perangkap. Tapi bukankah mereka sudah terperangkap? Dengan langkah berat dipimpin oleh Jihan yang mencoba tampil berani, mereka mulai menyusuri sisa jalan setapak yang seolah-olah memang mengarah ke bangunan itu. Semakin dekat mereka, semakin jelas detailnya dan semakin menyesakan dadanya. Mereka berhenti beberapa meter di depan gerbang besi yang sudah berkarat dan sebagian terlepas dari engselnya, membiarkan jalan masuk yang mengerikan. Tidak ada tanda kehidupan, tidak ada suara, hanya keheningan hutan yang kini terasa memusat di tempat ini. Ngeri banget, bisik Rina, menggenggam lengan Rangga erat-erat. Tetap mau masuk? Tanya Rangga suaranya kecil. Jihan menarik nafas dalam. Kita nggak punya pilihan lagi, guys. Dia melangkah maju mendorong gerbang besi yang reot itu. Geretan besi berderit nyaring, suara yang memecah kesunyian seperti jeritan, membuat mereka semua melompat. Gerbang itu bergerak perlahan, terbuka hanya selebar cukup untuk tubuh mereka lewat. Mengungkapkan halaman depan yang dipenuhi semak, tidak terurus, dan jalan setapak batu yang pecah-pecah menuju pintu utama yang angker. Mereka saling pandang. Pertanyaan yang sama berputar di mata masing-masing tanpa suara. Apa yang ada di dalam sana? Dan yang lebih penting, apakah apapun yang membuat hutan ini takut juga ada di dalam sana? Kevin biasanya yang paling percaya diri, kali ini suaranya hanya berbisik, parau dan penuh keraguan yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, memecah ketegangan yang hampir membeku. Atau mungkin kita justru udah masuk ke dalam perangkap yang lebih buruk. Gerbang besi berderit mengerikan sebelum akhirnya menutup dengan gemertak keras di belakang mereka, mengurung mereka bersama dengan keheningan mencekam yang langsung menyergap. Gila, dingin banget, bisik Rangga. Tangannya menggosok-gosok lengan dengan gugup, nafasnya membuahkan kabut putih kecil di udara yang beku. Matanya liar memandang sekeliling ruang masuk yang luas dan kosong. Dihiasi hanya oleh bayangan-bayangan aneh dari perabot yang tertutup kain terpal putih. Kain-kain itu robek di beberapa tempat, menampilkan potongan kayu ukiran yang rumit namun mengerikan di bawahnya. Rina menggigil tidak terkendali, tubuhnya meringkuk dekat Rangga. Bukan cuma dingin, Rang. Ini kayak masuk kuburan. Gua merinding sampai ke ubun-ubun. Suaranya bergetar parah, hampir seperti tangisan. Matanya membelalak, memindai setiap sudut gelap dengan ketakutan murni. Kevin mencoba menyalakan senter kuat-kuat di tabletnya, tapi hanya pancaran cahaya redup yang keluar, hampir tidak menembus kegelapan yang mengelilingi. Baterai tablet udah nyaris habis tadi di hutan, ucapnya frustasi. Suaranya menggema sedikit di ruangan kosong, membuat mereka semua tersentak. Senter ponsel aja, siapa yang punya?
Tangan-tangan gemetar mengeluarkan ponsel. Cahaya-cahaya kecil yang lemah itu hanya membuat bayangan semakin panjang dan menari-nari di dinding tinggi yang dihiasi kertas dinding yang mengelupas, menampilkan pola-pola bunga yang sudah pudar dan terlihat seperti luka. Mereka bergerak perlahan, membentuk lingkaran ketat, punggung saling berhadapan. "Kita cari ruangan yang agak tertutup buat bermalam," usul Jihan, tapi suaranya tidak meyakinkan. Matanya terus memindai kegelapan di ujung ruangan besar itu, seolah menunggu sesuatu muncul. Kakinya menempel erat di lantai, enggan melangkah lebih jauh ke dalam mulut rumah yang gelap itu. "Gua dengar sesuatu," bisik Rina tiba-tiba. Tubuhnya kaku, dia memegang erat lengan Jihan, kukunya mencengkram. "Bisikan kayak banyak orang ngomong bareng, tapi jauh, sangat jauh." Rangga memiringkan kepala, mendengarkan dengan seksama. "Gue juga, kayak desis angin tapi bukan." Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, kayak orang nangis. Sebelum yang lain sempat menyangkal atau setuju, Kevin melangkah maju beberapa langkah. Senter ponselnya menyorot ke lorong gelap di sebelah kiri. "Mungkin cuma angin lewat celah atau tikus, tenang aja." Tapi nada suaranya datar. Kehilangan logika biasanya, dia berbalik. Cahaya dari ponselnya menyapu dinding di seberang. Cahaya itu menyentuh sesuatu yang bergerak. "Astaga!" teriak Rina nyaring, hampir menjerit, tangannya menutup mulut. Jantung semua orang berdebar kencang. Di ujung sorotan cahaya lemah Kevin, di depan pintu terbuka, menuju ruangan lain, melayang sekilas siluet seorang wanita. Dia mengenakan gaun putih panjang, kusut dan robek-robek. Rambutnya hitam panjang terurai kusut, menutupi sebagian wajah. Wanita itu tidak berdiri, tapi melayang beberapa senti di atas lantai, tubuhnya sedikit transparan. Menyaring cahaya redup dari jendela di belakangnya. Wajahnya yang tersembunyi sebagian oleh rambut itu terlihat pucat bagai lilin. Dan untuk sepersekian detik, mata hitam pekat tanpa cahaya itu seperti dua lubang kegelapan, menatap lurus ke arah mereka. Kemudian dia lenyap. Bukan menghilang perlahan, tapi sirna begitu saja, seperti asap yang ditiup angin. Lo semua lihat itu?" Rangga terisak, tubuhnya gemetar hebat. "Itu hantu, beneran hantu." Kevin terdiam membeku. Senter ponselnya masih tertuju ke tempat wanita itu tadi. Tangannya gemetar. Aku tidak..." Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Keyakinannya hancur. Jihan ingin bicara, ingin menenangkan, tapi mulutnya kering. Rasanya udara semakin dingin, menusuk tulang. Dia merasa ada yang menarik nafas panjang di telinganya, padahal tidak ada suara. Tiba-tiba, dunia di sekelilingnya berubah. Kilas balik menyergap mereka seperti tsunami. Suara, ledakan suara yang tiba-tiba memekakan telinga, teriakan, jeritan ketakutan yang memilukan, tangisan anak-anak, suara barang pecah, kaca berhamburan, bau menyengat, bau anyir dan kotoran yang memuakan, bau darah segar. Mereka tidak lagi berdiri di ruang masuk rumah kosong. Mereka berada di dalam kilas balik yang hidup, mengerikan dan nyata. Mereka melihat ruangan mewah yang sama, tapi bersih, terang oleh lampu gantung kristal yang megah. Namun kemewahan itu berubah menjadi panggung pembantaian. Di tengah ruangan seorang pria berkumis tebal, wajahnya penuh darah, mengenakan baju tidur mewah yang robek, mencoba melindungi seorang wanita muda yang cantik dan seorang anak perempuan kecil yang sedang menangis histeris. Pria itu berteriak sesuatu yang tidak terdengar jelas. Matanya membelalak penuh kengerian. Lalu datanglah dia. Sosok itu tinggi, kurus, berpakaian gelap, wajahnya tersembunyi di balik topeng kasar dari kain goni yang diikat longgar. Di tangannya sebuah kapak besar, berkilat oleh darah segar yang masih menetes. Sosok itu bergerak cepat, gesit seperti laba-laba, hampir tidak manusiawi. Dengan gerakan brutal dan tanpa ampun, kapak itu diayunkan. Suara tulang pecah, daging terkoyak, pria itu roboh. Darah memancur deras dari lehernya yang hampir putus. Wanita cantik itu menjerit. Suaranya memecah telinga sebelum kapak itu menghunjam lagi. Kali ini ke bahunya. Merobek daging dan tulang selangkah, dia tersungkur. Anak kecil itu menjerit-jerit. "Mama, Papa!" Berlari kecil tidak tentu arah, figur bertopeng itu memandangnya sejenak, lalu dengan langkah santai yang mengerikan, menyusulnya. Kapak diangkat tinggi. "Tidak!" Rina menjerit dalam kilas balik itu. Suaranya menyatu dengan jeritan korban. Dia meremas kepalanya, berjongkok,
tubuhnya berguncang hebat oleh isakan tangis yang tidak terkendali. Rangga memeluknya erat, tapi wajahnya sendiri basah oleh air mata. Matanya terpejam rapat, mencoba memblokir pemandangan mengerikan itu. Kevin terduduk lemas di lantai dingin. Dalam kilas baliknya masih bersih, tapi sekarang terasa panas oleh darah. Dia memuntahkan isi perutnya, tubuhnya gemetar tidak karuan. Ini bukannya nyata. Ini bukan nyata. Dia bergumam terus-menerus, tapi pemandangan pembantaian terus berlanjut di depan matanya. Sosok bertopeng itu membantai dengan brutal mengerikan. Pelayan-pelayan yang berusaha bersembunyi dicabik-cabik. Seorang wanita tua berteriak memohon ampun sebelum tenggorokannya dicabik pisau belati. Darah mengenang di lantai, memantulkan cahaya lampu gantung yang tiba-tiba berkedip-kedip. Bau daging yang terbantai, darah memenuhi udara, begitu nyata hingga membuat mereka tersedak. Jihan berdiri membeku, terpaku. Dia melihat detail yang mengerikan, pola ukiran di gagang kapak, warna kain topeng goni yang kotor. Cara sosok itu bergerak dengan kelincahan yang tidak wajar. Tapi matanya tertuju pada wanita cantik di awal yang sekarang terbaring dalam genangan darahnya sendiri. Di leher wanita yang sekarat itu tergantung sebuah kalung. Sebuah kalung emas dengan liontin berbentuk bunga matahari kecil, terbuat dari batu kecubung ungu tua. Kalung itu berkilauan lemah di tengah genangan darah, simbol keindahan dalam kehancuran. Kilas balik itu terputus seketika. Suara, bau, pemandangan mengerikan, semuanya menghilang seperti ditiup. Mereka kembali terlempar ke realitas sekarang. Ruangan masuk yang dingin, gelap dan berdebu. Hawa dingin masih ada, tapi bau darah dan kematian yang menyengat itu lenyap, digantikan kembali oleh bau debu dan pembusukan kayu. Rina masih terisak-isak di lantai. Rangga memeluknya, wajahnya basah. Kevin masih terduduk, nafasnya terengah-engah, tangan menutup wajah. Jihan masih berdiri tegak, tapi tubuhnya gemetar hebat seperti daun di angin kencang. Wajahnya pucat pasi, lebih pucat dari mayat. Matanya membelalak, penuh dengan kengerian yang jauh lebih dalam dari sekedar ketakutan akan hantu. Dia tidak melihat ke teman-temannya. Tatapannya tertuju tajam ke dinding di seberang ruangan, sedikit lebih tinggi. Di sana, di antara kertas dinding yang mengelupas dan jam dinding besar yang sudah mati, tergantung sebuah bingkai foto tua yang miring. Dengan langkah gontai seperti orang tidur, Jihan berjalan mendekat. Kakinya menyeret debu tebal. Dia menggapai foto itu, tangannya gemetar liar. Dengan kain jaketnya dia mengusap debu dan sarang laba-laba yang menutupi kaca bingkai. Foto itu menunjukkan potret keluarga. Sang suami yang gagah dengan kumis tebal, seorang anak perempuan kecil tersenyum ceria. Dan di tengah, dengan senyum lembut dan anggun, berdiri seorang wanita cantik. Wanita yang baru saja mereka saksikan dibantai dengan brutal dalam kilas balik. Wanita itu mengenakan gaun indah dan di lehernya yang jenjang tergantung dengan jelas kalung emas dengan liontin bunga matahari dan batu kecubung ungu. Persis seperti yang dilihat Jihan di leher korban. Persis seperti kalung yang selalu dikenakan ibunya sejak Jihan kecil. Kalung yang katanya warisan keluarga, sangat berharga dan tidak pernah dilepas oleh ibunya. Kalung yang sekarang masih tergantung di leher Jihan, tersembunyi di balik baju dan jaketnya. Terasa tiba-tiba membara seperti besi panas. Tidak, Jihan berbisik. Suaranya serak hampir tidak keluar. Ini gak mungkin. Matanya tidak lepas dari wajah wanita di foto. Wajah yang anggun, mata yang ramah, wajah yang sangat-sangat mirip dengan ibunya. Hampir identik. Bedanya hanya gaya rambut dan sedikit kerutan di foto ini. Tapi esensinya sama dan kalung itu sama persis. Ci, Rangga memanggilnya pelan. Suaranya masih bergetar. Ci, lo kenapa? Foto siapa itu? Jihan tidak mengingatnya. Yang Jihan tahu, dia tinggal dengan keluarga angkatnya dan kalung liontinnya. Apa hubungannya dengan tempat mengerikan ini, dengan pembantaian itu? Kenapa kalungnya ada di sini? Tiba-tiba bisikan-bisikan yang tadi terdengar jauh kembali muncul, tapi kali ini lebih dekat, lebih keras, lebih jelas, dan penuh dengan amarah yang membara. Kepedihan yang tidak terperikan dan peringatan. Bukan satu suara tapi banyak. Suara pria, wanita, anak-anak. Berbisik, mendesah, menangis. Semuanya menyatu dalam gelombang suara yang menusuk otak. Warisku,
Dia ambil semuanya. Darahku di lantai ini. Jangan percaya, dia datang. Bisikan-bisikan itu memuncak saling tindih, menjadi hiruk-pikuk suara hantu yang memenuhi ruangan. Lalu, tiba-tiba, mereka menyatu menjadi satu kalimat. Satu peringatan yang jelas dan mengerikan diucapkan oleh suara parau, berdarah seperti korban tercekik. Dia datang. Dia masih di sini. Bersamaan dengan suara itu, sebuah bayangan hitam pekat, lebih gelap dari kegelapan manapun di ruangan itu, melesat cepat di ujung lorong yang sama, tempat penampakan wanita tadi muncul. Bayangan itu tidak berjalan, tapi meluncur, menghilang secepat munculnya. Dan saat bayangan itu lewat, sebuah bau menusuk kembali menerpa mereka. Bukan bau debu atau kayu lapuk, bau darah kering yang berumur puluhan tahun, tapi terasa segar dan mengerikan. "Apa itu?" teriak Kevin, melompat bangun, wajahnya panik. Dia mengacungkan senter ponselnya yang redup ke lorong, tapi tidak ada apa-apa. Rina menjerit lagi, memeluk Rangga lebih erat. "Gua mau pulang, sekarang, please." Rangga mencoba menenangkan, tapi suaranya hilang. Matanya terpaku pada lorong gelap itu, penuh ketakutan yang membisu. Jihan masih memegang erat bingkai foto, tangannya gemetar tidak terkendali. Matanya kosong menatap wajah wanita yang mirip ibunya, wanita dalam bayangannya. Kemudian tanpa peringatan, lampu senter ponsel milik Kevin padam. Cahaya redup dari ponsel Rangga dan Rina menyusul padam saat kemudian, seperti ditiup. Bahkan cahaya senja terakhir dari jendela tinggi seketika sirna, seolah ditelan oleh kegelapan yang tiba-tiba menjadi sangat pekat, sangat sempurna, dan sangat hidup. Mereka tercebur ke dalam kegelapan total, lebih hitam dari malam manapun yang pernah mereka alami. Di dalam kegelapan yang membutakan itu, bisikan terakhir itu bergema lebih dekat sekarang, seolah ada di telinga masing-masing, berbisik dengan getaran dingin yang menjalar ke tulang belakang. "Dia ada di antara kalian." Kegelapan pekat menyelimuti mereka, petir menyambar, sesaat menerangi ruangan dan menampakkan sosok wanita berambut panjang dengan gaun putih berlumuran darah. Wajahnya pucat, menunjuk kalung Jihan, berbisik parau. Jangan biarkan dia mengambilnya." Tawa dingin dan menyeramkan menggema di lorong. Jihan menjerit saat kalungnya tiba-tiba panas membara, memicu kilasan ingatan mengerikan tentang mata hitam di balik topeng dan kapak berlumuran darah. "Lari!" teriak Rangga, menarik Rina. Mereka berlari buta. Saat bayangan tinggi meluncur di ujung koridor yang mereka tinggalkan, menyeret sesuatu yang berat. Di persimpangan depan, siluet wanita berambut panjang itu muncul lagi, menunjuk ke arah tertentu sebelum menghilang. "Ikuti dia, ikuti hantu itu!" Jihan berteriak, didorong oleh kalung yang panas dan kilasan ingatan. Bau darah yang menyengat semakin kuat di belakang mereka. Mereka membelok ke sebuah ruangan besar. Jihan tersandung dan saat meraih kalungnya, sentuhan itu seperti kunci. Kilasan ingatan lain menyambar. Ayahnya berlari ke ruangan ini, menyembunyikan sesuatu, sebuah kotak kecil di balik panel rahasia dekat perapian, lalu berbalik saat bayangan bertopeng muncul di pintu. "Di sana ada panel rahasia." Jihan menunjuk ke perapian. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, hantaman dahsyat mengguncang pintu utama. Bam, bam. Tawa dingin itu semakin dekat, datang dari balik pintu yang akan segera jebol. "Cepat, buka itu!" Rangga merangkak, menarik Jihan serta mendorong Kevin dan Rina ke perapian. Sementara ketukan mematikan terus menghantam pintu. "Tolong, buka!" teriak Rangga. Baunya menahan lemari besar yang mereka seret dengan susah payah untuk menahan pintu kayu yang berguncang hebat. Setiap hantaman dari luar seperti pukulan godam, membuat debu berterbangan dan kayu berderak nyaris pecah. Tawa dingin, menusuk dan penuh kemenangan, terus menggema, menyusup melalui celah-celah pintu, menusuk telinga mereka. "Jihan, panelnya!" jerit Kevin, wajahnya pucat pasi, diterangi cahaya ponsel Rangga yang goyah. Dia mendorong tubuh Rangga yang gemetar untuk lebih menahan lemari. "Cepat, sebelum dia masuk!" Jihan masih terisak oleh kilasan ingatan dan rasa panas membara dari kalung di lehernya, meraba-raba dinding dekat perapian yang gelap. Tangannya yang gemetar menyusuri permukaan kayu yang dingin dan berdebu. Di mana? Di mana?" bisiknya, nafasnya tersegal-segal. Ingatan ayahnya menyembunyikan sesuatu, sebuah celah. "Ada!" teriaknya tiba-tiba.
Jarinya menyentuh retakan kecil yang hampir tidak terlihat. "Di sini, tolong!" Rina meski tubuhnya lunglai ketakutan merangkak mendekat. Kukunya mencoba mencongkel celah itu bersama Jihan. Dengan usaha keras dan kuku yang hampir patah, panel kayu kecil itu akhirnya terbuka dengan suara krek yang memilukan. Debu berhamburan. Di dalam relung gelap itu tersembunyi sebuah kotak kayu kecil, tua dan penuh lapisan kotoran tebal. "Keluarkan!" bisik Rangga. Suaranya Paro menahan beban. "Cepat!" Jihan meraih kotak itu, dingin, sangat dingin, seperti es. Dia meletakkannya di lantai berdebu. Kevin dengan tangan gemetar menyorotkan cahaya ponselnya yang redup ke atasnya. Jihan membuka kuncinya yang sudah karatan dengan susah payah. Isinya tumpukan kertas usang berwarna kecoklatan. Rina mengambil selembar yang teratas. Surat cinta," bisiknya. Matanya memindai tulisan indah yang memudar. "Untuk Elara." Dia menatap Jihan. "Ibumu?" Jihan mengangguk kaku, matanya berkaca-kaca. Dia mengambil kertas berikutnya. "Dokumen tanah, hak milik atas nama klan Valerius." Tangannya gemetar lebih kencang. "Ini tanah yang sangat luas, termasuk hutan ini." Kevin menyambar selembar kertas resmi yang lebih tebal. "Surat wasiat." Nafasnya tersedak. Dia membaca cepat, matanya membelalak. "Dia Sampar, si pembantu kepercayaan. Dia yang mengkhianati mereka. Dia mengincar harta keluarga ini dan..." Kevin menatap Jihan penuh kengerian. "Kalung itu, liontin bunga matahari itu bukan sekedar perhiasan. Itu adalah segel, bukti kepemilikan utama. Tanpa ini, klaim Sampar atas tanah ini bisa kuat." Rangga menjerit kesakitan saat hantaman berikutnya membuat lemari bergeser beberapa senti. "Kalian baca cepat, gua nggak bisa tahan lama lagi." Jihan merogoh ke dasar kotak. Tangannya menyentuh selembar catatan kecil, tulisan tergesa-gesa. Suaranya bergetar saat membacanya keras-keras, menirukan suara ayahnya dalam ingatannya. "Hari ini Sampar melihatku terlalu lama memandang kalung Elara. Matanya penuh ketamakan dan sesuatu yang gelap. Aku merasa dia tahu rahasianya. Aku khawatir. Aku harus menyembunyikan bukti ini. Jika sesuatu terjadi padaku, cari kotak ini. Jangan pernah percaya Sampar. Dia bukan teman. Dia adalah serigala yang menunggu kesempatan." Suasana mendadak berubah. Hantaman di pintu berhenti. Tawa mengerikan itu terputus. Keheningan yang lebih menakutkan daripada teriakan menyergap ruangan. Hanya desah nafas mereka yang berat dan tercekat yang terdengar. Lalu udara menjadi sangat dingin, membekukan keringat di pelipis mereka. Di tengah ruangan tepat di depan mereka, kabut putih tipis mulai berkumpul. Berputar pelan, kabut itu memadat, membentuk siluet seorang wanita. Gaun putih robek-robek, rambut hitam panjang kusut, wajah pucat bagai bulan. Tapi kali ini lebih jelas, sangat jelas, mata yang penuh duka, nestapa, dan ketakutan yang mereka kenal dari foto. Kini menatap langsung ke Jihan. "Bu," Jihan berbisik, air mata mengalir deras. Sosok hantu Elara mengulurkan tangan transparannya bukan ke Jihan, tapi langsung ke kalung yang tergantung di lehernya. Bibirnya yang biru pucat bergetar, mengeluarkan bisikan parau yang menusuk jiwa. "Berikan padanya, jangan biarkan dia mengambilnya darimu." Sebelum Jihan atau yang lain bisa bereaksi, suara lain menggema, bukan dari hantu, tapi dari balik pintu yang terkunci. Suara itu dalam, dingin, licin seperti ular, dan penuh ancaman yang tidak terbantahkan. "Kalung itu, anak muda, berikan kepada saya sekarang, atau kalian semua akan bergabung dengan keluarga malang itu selamanya." Kapak menghujam kayu pintu sekali lagi. Retakan besar membelah panel kayu tua. Debu dan serpihan berterbangan. Sosok hantu Elara di tengah ruangan semakin memudar, transparan seperti kabut tipis yang tertiup angin. Energinya tampak terkuras, mungkin untuk menahan Sampar atau sekedar bertahan. Matanya yang penuh duka dan ketakutan tertuju pada Jihan, penuh intensitas. "Pakailah kalung itu, nak," bisiknya. Suaranya seperti desau angin melalui daun kering, nyaris tidak terdengar di tengah gemuruh kapak. Setiap kata terasa seperti tarikan nafas terakhir. "Berjanjilah padaku, berjanjilah untuk bertahan hidup. Ungkapkan kebenaran ini pada dunia, ambil kembali apa yang menjadi hakmu. Klan Valerius, jangan biarkan lenyap." Tatapannya memancarkan pesona lembut yang tragis, campuran cinta ibu dan keputusasaan yang tidak terperi. Sampar di luar menggeram, suaranya mendidih melalui celah-celah kayu yang pecah.
Sia-sia, kalung itu milikku, warisan itu milikku. Kapak menghantam lagi, membuat lemari besar yang mereka seret sebagai barikade bergeser dengan derit mengerikan. Rangga mendorong lemari dengan seluruh tenaganya, wajahnya merah padam. Jihan, cepat, apapun yang dia katakan, lakukan, kita harus pergi. Jihan memandangi kalung emas dengan liontin bunga matahari kecubung di tangannya. Panas membara yang sebelumnya menyiksanya telah mereda, digantikan oleh kehangatan aneh, seperti pelukan jauh. Dia mengalungkannya kembali ke lehernya saat logam dingin menyentuh kulitnya. Sebuah tekad baja mengkristal di dalam dadanya. Dia mengangguk pada sosok hantu ibunya, air mata mengalir deras namun suaranya tegar. Aku berjanji, Bu. Aku akan bertahan, aku akan mengungkap semuanya. Sosok Elara tersenyum lemah, sebuah ekspresi damai yang mengharukan di tengah wajah hantunya. Tatapan penuh kasih terakhir itu ditunjukkan pada Jihan. Kemudian dengan gerakan cepat seperti bayangan, dia berbalik dan melesat lurus menembus pintu kayu yang hampir hancur itu. Dari luar terdengar teriakan marah Sampar yang terkejut, disusul suara benturan keras seperti tubuh besar terjatuh dan kapak terlempar. Suasana di luar tiba-tiba hening sejenak, hanya desau angin malam yang menderu. Sekarang! Kevin berteriak memanfaatkan keheningan itu. Dia dan Rangga berhenti mendorong lemari. Cari jalan lain, jendela, apa saja. Rina yang ketakutan matanya liar memindai ruangan. Jendela, di sana, tinggi. Dia menunjuk ke jendela besar berkaca kotor di dinding jauh. Tinggi di atas lantai terkunci rapat. Kevin segera memanjat tumpukan perabot tua yang tertutup terpal untuk mencapainya. Tangannya gemetar mencoba membuka kait jendela yang berkarat. Kunci, butuh kunci atau sesuatu. Sementara itu Jihan dengan cepat memasukkan surat-surat tua dan dokumen penting itu kembali ke dalam kotak kayu dan menyelipkannya ke dalam ranselnya. Melindungi bukti-bukti itu, kalung di lehernya terasa seperti beban sekaligus sumber kekuatan. Janjinya terikat erat. Dari luar, suara geraman Sampar kembali terdengar, lebih dalam, lebih ganas. Kalian pengecut, mengirim arwah untuk mengganggu, tidak berguna. Kapak kembali menghantam pintu dengan kekuatan gila. Krak. Sebagian besar panel kayu pecah berantakan. Ujung kapak yang berkilat dan berlumuran sesuatu yang gelap terlihat menusuk masuk melalui lubang yang besar. Lemari pelindung mereka retak parah, siap untuk pecah. Kevin, cepat! Rangga berteriak bersiap untuk menarik Rina lari. Kevin mengumpat, menggebrak kait jendela dengan batu yang ditemukannya di dekat perapian. Buka, sialan! Kaca bergetar. Jihan berdiri tegak, menghadap pintu yang hampir hancur. Matanya tidak lagi penuh ketakutan, tapi kewaspadaan dingin. Dia kini tahu musuhnya, Sampar. Si pembantu kepercayaan yang haus harta, yang telah membantai keluarganya, yang ternyata masih hidup, berkuasa di desa, menyamar entah sebagai siapa. Yang mungkin telah menunggu kedatangan mereka, sekelompok mahasiswa tidak bersenjata yang mudah disesatkan. Sejak awal, perjalanan ini bukan kecelakaan, mungkin jebakan. Lemari kayu besar itu akhirnya pecah berkeping-keping di bawah hantaman kapak terakhir. Kayu berhamburan, debu berterbangan seperti kabut di ambang pintu yang hancur lebur. Berdiri tegak sesosok bayangan tinggi. Sosoknya gelap menutupi cahaya bulan pucat dari luar. Di tangannya kapak besar berkilat, ujungnya meneteskan cairan hitam pekat yang mengerikan ke lantai berdebu. Bau kematian kembali memenuhi ruangan. Sampar melangkah masuk dengan mata liar. Pandangannya terkunci pada kalung yang dikenakan Jihan. Milikku, geramnya kapak terajung tinggi. Akhirnya, tanpa basa-basi dia membabatkan kapaknya ke arah Jihan. Jihan berhasil terpeleset, membuat kapak Sampar menghujam keras ke lantai. Pembunuh, teriak Jihan, suaranya bergetar. Melihat bahaya, Rangga dengan cepat melempar sebatang kayu ke arah Sampar, mengalihkan perhatiannya. Bajingan! Sampar berbalik, amarahnya beralih pada Rangga dan dia mengejarnya masuk ke lorong sempit di belakang pintu yang sebelumnya ditunjuk oleh arwah Elara. Jihan, Rina, dan Kevin segera menyusul. Lorong itu bermuara pada balkon kayu lapuk yang menggantung berbahaya di tepi jurang. Mereka terjebak. Sampar muncul di ambang pintu, tawa dinginnya mengaung. Akhirnya, dia melangkah mendekati Jihan yang berdiri di tepi jurang. Kalung, sekarang. Namun udara tiba-tiba membeku menusuk tulang.
Bau tanah kubur dan anyir darah memenuhi balkon. Di belakang Sampar, kabut putih pekat mulai berkumpul, perlahan membentuk sosok Elara. Tapi ini bukan lagi Elara yang sedih. Wajahnya hancur, mata gelap kosong, dan mulutnya menganga dalam jeritan bisu. Gaun putihnya robek dan berlumuran darah yang anehnya kering, dan dia melayang bukan berjalan. Sampar merasakannya, dia membalikan badan. Wajahnya yang penuh kemenangan tadi kini berubah pucat pasi, matanya membelalak ngeri. Tidak, Elara. Arwah itu tidak bersuara, hanya tangan transparannya yang dingin, terasa seperti es yang membusuk, menjulur. Jari-jari bercakar itu menusuk bau Sampar, menusuk jaket dan dagingnya. Sampar menjerit kesakitan yang tidak manusiawi, bukan dari fisik, tapi dari jiwanya yang dicabik. Tubuhnya terangkat dari lantai, kakinya menggapai-gapai di udara. Tolong, ampuni aku. Rayuan Sampar terputus. Elara menariknya ke belakang, menuju tepi jurang. Sampar menggeliat tidak berdaya. Teriakan paniknya memecah keheningan malam. Dengan gerakan cepat dan penuh kebencian abadi, arwah Elara melemparkan Sampar ke kegelapan jurang tersebut. Teriakan Sampar memanjang penuh rasa sakit dan ketakutan yang tidak terperi. Semakin mengecil, semakin jauh, sebelum teredam oleh suara benturan keras dan kresek tulang remuk dari dasar jurang. Lalu sunyi. Hanya desauan angin dingin dan bau kematian yang tersisa. Di bibir jurang, kabut putih Elara memudar. Tatapan kosongnya terakhir tertuju pada Jihan sebelum lenyap sama sekali. Dari dasar jurang terdengar bisikan terakhir Sampar, parau dan penuh penderitaan, naik seperti kutukan. Harta itu, kutukan, semua sia-sia. Keheningan mencekam menyergap. Jihan, Rangga, Rina, dan Kevin hanya bisa terdiam membatu di balkon yang rapuh. Jantung mereka berdegup kencang, menyaksikan horor pengadilan terakhir yang baru saja terjadi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.